dunia malam Semarang sekarang ini kan makin banyak nih tempat-tempat hiburan, tempat-tempat hiburan malam. Semakin seru lah ya. Iya, semakin seru. Jadi persaingan ini semakin seru. Selalu sadar kalau di dunia ini kalau kita nggak kreatif, bisa saja kapanpun itu bisa saja keselip sama bisa diomongin kompetitor lain. Nah, kita nggak boleh puas diri dengan apa yang kita capai sekarang. Aku dugem dibayar gitu. Wah, ya kan? Udah minum, mabuk, dibayar. Kerja enak ya. Yoi. Wah, ini idola cewek-cewek gitu. Senin malam nih kemana? Sosial party. Minum tapi apa ya? Dengan tanggung jawab masing-masing. Ngombe itu tapi aja resek ya. Welcome to the new content guest list all about nightlife. Oke, jadi hari ini aku akan membahas dunia malam, tentang dunia malam di Semarang, semua tentang dunia malam. Tapi di sini aku pengen mengangkat sosok nih. Sosoknya siapa? Namanya Mas Tian. Ini Mas Tian. Yes, oke, thank you, Van. Akhirnya diundang ya. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol di sini lah. Oke, ini perdana banget buat aku juga. Oke, Mas Tian nama lengkapnya siapa ini? Mungkin orang-orang mau pada tahu ini. Kalau nama lengkap jangan di sini mungkin ya. Oh, nama lengkap. Tapi biasa Panggilan. dipanggil Tian Kisah Putra, cuma dipanggil Tian aja. Oke, nah Mas Tian ini dia tuh udah lama banget di dunia malam Semarang, khususnya di dunia perdugeman. Waduh. Nah, gini. Terus lihat Mas Tian nih. Nah, ini udah jadi idola cewek-cewek nih pasti. Bukan ya. Belum. Lebih tepatnya nurunin bendera sih. Oh, nurunin bendera. Oke, udah nikah ya. Iya, sama. Oke, siap. Jadi aku pengen ngobrol sama Mas Tian, tapi sebelumnya aku pengen tahu nih Mas Tian ini sebelum di dunia malam ini jadi apa dulu nih? Sebelum terjun ke dunia malam. Kalau jadi apa tetap jadi manusia baik lah ya. Sampai sekarang tetap jadi manusia baik, Pak. Cuma dulu sedikit cerita sih kalau dari aku pribadi. Pertama kali kerja jadi cleaning service, Pak. Cleaning service? Di mana itu? Aku pertama kali kerja di cleaning service itu di Rinjani View. Yang sekarang jadi Candi View Hotel. Oh, tahu Yes, itu. di situ ngelihat apa ya? Di situ kebetulan ada beberapa divisi resto ada, outlet ya, sorry. Outletnya ada resto, bar, cafe, karaoke waktu itu. Terus kebetulan aku jadi cleaning service di situ ngelihat kok menurutku asik juga ya dunia nightlife atau entertainment gitu-gitu. Menurutku oke dan suka. Akhirnya dari situ mulai tertarik nih. Mulai tertarik dunia malam gitu. Terus mulai tertarik itu langsung daftar jadi apa tuh? Oh, di dunia malam itu? Udah daftar belum? sih. Udah daftar, lebih ke ada kesempatan di situ, ada kesempatan kebetulan di restonya ini apa ya? Membutuhkan server atau waiters di situ. Dan di situ apa ya? Ngelihat peluang di situ akhirnya belajar otodidak di situ juga kok diberi kesempatan untuk join di tempat itu. Di tempat itu. Oh. Itu sih, Pak. Jadi awal tuh cleaning service terus jadi server. Server karaoke pertama di Rinjani View. Oke, server karaoke. Terus gini, aku kenal sama dirimu kan pada saat udah di BF nih. Yes. Nah, pengen tahu sejarahnya dirimu masuk BF itu seperti apa sih? Waduh, kalau BF struggle banget, Pan. Dulu 2011. 2011. Open recruitment waktu itu aku masih jadi ya ibaratnya belajar bar ya, gitu. Belajar bar. Terus di tempat sebelumnya, terus open recruitment ada tuh di Purian Jasmoro, belum ada namanya sama sekali, cuma bentuk building kosong doang. Terus nyoba-nyoba apply di situ, ternyata
Keterima ya, jadi belum jadi apa-apa. Oh, belum jadi karena apa-apa. masih bentuk bangunan kosong. Oh, dan ya, kita baru terima cuma aja nih. Kisi-kisi akan ada klub di sini gitu doang. Nah, singkat cerita keterima, terus aku punya ibaratnya trainer ya. Trainer di situ namanya Pak Budi Saputro, sekarang di Jogja beliau. Terus ada Pak Lanang Trisna sama Pak Negro. Pak Negro Itu sangat legend ya di Semarang ya. Oke. Katakan seperti itu. Nah, dari keterima itu banyak banget sebelum masuk ke apa ya, dunia bener-bener baby face-nya ya, sorry. Banyak training yang mengharuskan aku ditempa gitu loh. Berarti memang dulu tuh masih nol banget, bisa dikatakan di outlet sebelumnya cuma ya sekedar bisa ngerti minuman jenis ini, minuman jenis ini, tapi di yang sekarang yang maksudnya dulu itu benar-benar dikasih produk knowledge, terus mentalnya dididik juga, gitu-gitu sih Van. 4 bulan pertama itu ngerasain yang bener-bener training harus pakai baju superhero, terus ngerasain foto-foto dengan manajer-manajer tempat yang kita nggak pernah sangka gitu, tapi dengan menggunakan baju-baju superhero gitu Pak, yang ibaratnya ngetes mental ngetes mental betul ngetes banget. mental itu Di mall waktu itu masih baru banget Paragon Mall, terus masuk ke situ pakai baju wayang gitu-gitu, waduh itu kejar-kejaran sama apa namanya security. Gitu. Kan harus pakai izin ya di situ ya. Wah, makanya nggak boleh ada izin, harus foto dengan bule di situ juga, yo. Mau nggak mau, yes. Kalau ngomong panas ya, kira ya? Panas sih. Wah. Minum dulu boleh lah. Boleh nih. Ini ada Royal Brewhouse Platinum Gin. Nah, kita minum dulu, tipis-tipis lah. Apa nih, Pan? Ini gin dari Royal Brewhouse, produk barunya. Royal Brewhouse, gin. Ini dry gin, jadi nggak perlu, bukan dry gin sih, jadi nggak perlu pakai apa mixer. Wah, ini. Oke. Kontenin lur seduluran salawase. Oke, masuk. Rokok dulu. Boleh nge-vape bro? Enak banget ya? Iya. Light ya? Smooth banget. Smooth banget. Terus lanjut nih, awal-awal masuk Babyface. Nah setelah Babyface muncul ke permukaan, itu sekitar tahun berapa ya? 2011, 2012? 2012. Nah, Mas Ian berarti salah satu staff pertama, kita bilang staff pertama di Babyface itu jadi apa nih pada saat Babyface muncul? Ya, kalau aku baratnya opening team ya tadi Ya, ngomongnya opening tim pertama kali jadi server. Yes, di Babyface pertama kali jadi server. Di situ sangat apa ya? Sangat bisa dikatakan banyak banget pengalaman yang tak terima di situ, khususnya di entertainment ya. Aku ketemu banyak orang, istilahnya orang-orang baru, ya kan. Terus ketemu feel-ku kerja, feel dalam arti passion ya kan. Kok ternyata asik ya. Ibaratnya aku dugem dibayar gitu. Wah, ya kan. Udah minum, mabuk, dibayar. Kerja enak ya. Iya. Jadi party. Masalah cewek nomor sekian ya. Iya. Tapi itu dulu. Siap. Itu bisa diedit nggak? Bisa diedit nggak? Tapi server cukup asik karena di situ yang tadi setelah training mental ditempa banget di sekitar 6 bulan awal sebelum BF buka, terus akhirnya ketemu orang ini lebih enak, nyairin suasana lebih gampang, di situ juga banyak ketemu orang baru, akhirnya lebih kok enak, tapi di situ nggak pengen selamanya jadi server. Dan kebetulan sekali di BF itu waktu dulu sangat terbuka masalah jenjang karir. Nah, kebetulan waktu itu juga Pak Negro selaku
GM-nya di situ GM juga Babyface waktu itu ya. sangat mengapresiasi kalau seandainya anaknya dia atau pekerjanya dia tuh pengen belajar lebih. Nah, waktu itu juga ada kesempatan untuk apa ya? Pengen belajar di bar, gitu-gitu sih. Pengen belajar di bar, akhirnya dikasih kesempatan, Yus, tak kasih challenge, mungkin sebulan kamu tak training di bar, kalau seandainya bisa, aku pikir bisa, Naik ke bar. naik ke bar. Dan alhamdulillah bisa Bisa. sih. Terus peringkat tertinggi, bukan peringkat tertinggi, jabatan tertinggi waktu di Babyface itu kan ada jenjang karir nih. Berarti dari tahun 2011 sampai ke 2018. 2018. Dirimu menduduki posisi yang paling tinggi itu berarti apa nih? Oke. Di BF itu yang pertama server ya, sekitar 2011. Terus di 2012 sorry. Habis itu 2012 aku bartender. Bartender terus naik lagi kapten waktu itu kapten bar. Nah, balik lagi yang tadi di BF itu gabung dengan Faruna ya dulu ya. Dia mengutamakan SDM. Jadi benar-benar SDM yang ada di situ dikasih apa ya? Semacam fasilitas untuk training lebih. Dan alhamdulillah waktu itu ada kesempatan training center namanya. Training center aku di karantina selama 3 bulan untuk dididik menjadi leader. Terus setelah lolos dari training center itu sekitar karantina 3 bulan, masuk dikasih kesempatan jadi supervisor di Babyface. Terus ada rollingan juga, sempat megang karaoke, Van. Karaoke di mana tuh? Karaoke-nya sempat di QQ. QQ Di Semarang, hotel, masih Semarang ya? Yes, hotel Green Candi. Grand Candi. Terus pernah juga jadi supervisor di EC Semarang di Java Mall. QQ SC masih ada ini ya? Kalau QQ EC saya denger sih udah tutup sih, Pak. Udah tutup. Udah tutup. Terus habis dari EC balik lagi ke BF, dapat kesempatan lebih, dapat challenge juga di BF, jadi asisten manajer klub. Manager. Oke, berarti aku pas kenal dirimu jadi asisten manajer itu Yes, ya. betul. Terus sebelumnya tuh aku waktu jadi masih clubber ya. Yes. Aku ngelihat kamu jadi tekilamen apa tequila boy itu yang bawa gitar di BF Oke. itu, gitar berapi ya. Gitar kobong namanya. Iya, kobong Yes. ya. Wah, itu dari situ aku sebetulnya tahu Mas Tian tuh dari situ awalnya. Oke. Terus aku wah ini idola cewek-cewek gitu. Wah, Wes. aku cuma ngenakin aja. Ngenakin Enak cewek. aja ngomong, Oh, iya, diajak tanda gitu-gitu. Terus ada tantangan yang gimana ya? Tantangannya yang wah susah nih untuk di dunia malam tuh ngadepin kayak gitu nggak sih? Sebenarnya susah sih banyak sih. Susah dibilang susah, dibilang gampang, tergantung pembawaannya sih. Kalau susah ini susahnya gimana? Susahnya waktu ya kamu ngomongin tentang tekilamen ya waktu itu ya. Memang kita ada program waktu itu memang ladies night. Jadi kita dituntut untuk maintain, untuk kenal khususnya cewek banyak banget. Terus untuk berteman dan sebagainya itu jujur susah karena mungkin aku bukan awalnya memang agak susah ya untuk ngobrol kalau belum terlalu dekat gitu sama Apalagi kalau kenal baru sekali Iya, gitu ngobrolnya gitu kan sih, susah bener. banget ya. itu sih kendala. Terus kendala lagi buat konsep, soalnya konsep tekilamen itu kan kita pengen setiap minggu berubah-berubah yang karena waktu itu memang kalau kita nggak kreatif kita memang agak susah, apalagi banyak banget saingan waktu itu, ada Plaza, ada Liquid yang punya Liquid. pasar Iya. sendiri-sendiri. Nah kita harus saat itu memang harus ada pembeda sih, Kreatif. harus kreatif, itu yang memang agak susah sih. Oh. Terus gampangnya atau enaknya? Enaknya apa ya, lebih gampang dikenal orang, Lebih gampang. lebih gampang dikenal. Setuju. Ngombe dulu, Ngombe. Royal Brew House. Terus sekarang udah susahnya, udah gampangnya, udah sekarang namanya di dunia pekerjaan itu pasti ada satu konflik atau permasalahan. Nah, kira-kira konflik apa sih yang bikin ibaratnya jadi apa cambuk atau
buat semangat. Ada konflik tapi nggak bikin kamu nyerah nih. Tapi bikin jadi semangat. Oh, aku harus tetap kerja di sini, harus tetap berkarya di sini, aku harus lebih maju. Itu ada nggak yang bikin semangat kayak gitu? Lebih ke gini ya. Aku ngelihatnya lebih ke motivasi ketika kita sudah melakukan, tapi itu belum maksimal. Contohnya nggak tadi, contoh kecil aja ya. Tadi kita nggak ada program Tekilamen tadi atau Ladysnet. Ternyata itu butuh waktu yang lama. Dalam arti kepercayaan orang untuk datang ke situ, untuk kita invite di tempat itu, ternyata memang sekali, 2 kali gagal. Terus kita coba lagi dengan media yang lain atau cara yang lain gitu-gitu. Sampai benar-benar titik gimana ini, benar-benar deadlock, tapi dengan apa ya, motivasi dari tim juga waktu itu benar-benar semua harus gerak gitu loh, semua harus punya perannya masing-masing dan semua harus kompak di situ. Nah itu ya seninya untuk bisa dan akhirnya bisa. Banyak kok di situ contoh-contohnya, gak hanya Tekilamen. Ada waktu itu kita ngeluarin apa yang garapannya Avan juga ya. Social party yes, waktu itu keren banget. Mikir gimana caranya sosial medianya jalan, promosi lewat sosial media. Wah, itu luar biasa sih. Apa kesan-kesannya apa tuh, Pak? F ya. Waktu di BF. Wow. Di luar ekspektasi waktu aku di BF itu. Waktu di BF itu tak pikir sama dengan tempat-tempat lain ya. Jadi kayak apa? Aku udah pernah masuk Liquid, pernah jadi DJ di Liquid, pernah jadi DJ di E-Plaza waktu itu. Terus aku nyoba masuk ke BF itu sebetulnya dari tahun 2015. Waktu itu aku kenal Jogres, dia masih jadi JRO kalau nggak salah. Jogres ya? Jogres. 2016 aku kenal Jogres, dia udah naik lagi jadi marketing. Aku coba mepet ke Jogres, Pak, aku punya konsep seperti ini, mau nggak? Dibawa, akhirnya aku dikasih kesempatan. Masuk itu 2016 akhir. Masuk ke situ tak pikir sama dengan Liquid sama E-Plaza, ternyata beda. Aku lebih dapat sisi kekeluargaannya itu lebih banyak di BF. Dan akhirnya setahun berlalu aku masuk marketing, aku kenal dirimu, kerja di Babyface, membawa sosial party itu udah apa ya, buat aku suatu kebanggaan sendiri. Aku udah bisa goalsku dulu, bisa perform di Babyface dan ternyata bisa terus bekerja di situ. Itu luar biasa. Ingat banget tuh waktu itu kita struggle banget. Ada partnerku juga namanya Mas Sigit juga, kita support banget itu ya. Luar biasa Mas Sigit itu. Tapi dari hasil jeripayahnya kita bersama, akhirnya waktu itu memang jadi apa ya, trendsetter gitu ya kita ngeliatnya ya. Trendsetter, kita jadi hari Senin Kota Semarang tuh kemana sih, sosial party. Kita udah bisa bikin Kota Semarang itu, yuk malam Senin malam nih kemana, sosial party. Wah itu loh, itu kita bisa geser waktu itu Senin malam partinya Liquid. Yang ibaratnya hari Senin tuh kemana nih, senam. Akhirnya kita bisa geser ke sosial party BF itu luar biasa. Terus ini Mas Tian, ngorek dirimu, kayaknya nanti akan kita lanjut lagi. Sesi berikutnya kita mau bahas dunia malam Semarang sekarang. Dan dulu itu dunia malam Semarang seperti apa sih? Apanya nih? Kita ngomong ini apa? Sekarang ke arah musiknya. Dulu sama sekarang itu musiknya itu lebih sebetulnya. Aku tuh dulu masih zamanin musik dance loh, Pan. Dance, agak dangdut. Ada Morena, ada apa lagi tuh? I love you, terus apa lagi? Ibnu Ali. Iya, Ibnu Ali. Iran. Itu aku masih zamanin itu Tekilamen Iran itu ya pakainya. Terus sekarang itu sebetulnya yang jadi pembeda itu apa sih? Dunia malam sekarang sama yang dulu untuk segi musik dulu. Kiblatnya. Kalau kiblatnya sekarang aku ngelihat
Ya ini masih belajar juga sih aku ya, masih belajar kok ngelihatnya pasar yang dilihat genre yang disukai arah-arah ke EDM, terus, apa ya kiblatnya ke Jakarta gitu sih kan. Sekarang. Terus EDM. udah musik, mungkin sekarang ke arah vibes-nya. Vibes-nya dari ibaratnya dirimu udah dulu bekerja di Babyface sudah hampir berapa tahun? 7 sampai 8 tahun ya. Sekarang dirimu kan di Black Room. Yes, Black Room. Untuk vibes-nya itu sekarang ada perbedaan nggak dari dulu sama yang sekarang? Detailnya gimana nih? Vibes-nya dalam arti suasana klub. Jadi dulu di Babyface mungkin settingannya kan Babyface letter U ya. Yes. Panggung oke, semua orang ada di letter U. Sama sekarang Black Room ibaratnya head to head. Atmosfer gitu-gitu ya. Atmosfernya ibaratnya dari Babyface sama Black Room berbeda banget. Beda banget. Nah, Banget. berarti- Kalau ngelihat dari BF itu kan kita apa ya? Bisa dikatakan mungkin ya karena center point-nya ada di tengah ya, center point di bar, terus connect dengan DJ booth dan sebagainya, akhirnya kepecah nih, pecah kanan kiri. Tapi ngumpulnya di kanan kiri, yang belakang tuh agak nggak rata karena di sana kan mungkin agak jauh dari stage. Nah, kalau yang di Black Room sendiri ngelihat yang sekarang karena barnya ini di samping ya kan dan stage-nya di tengah. Lah, kita punya space apa ya? Space Dance floor yang yang terpusat ya. terpusat di tengah semua. Terus apalagi ambience yang ada di situ juga dari segi lighting, kita yang di Black Room ada Medric. Oh iya, ada Medric Medric itu ya. waktu Satu-satunya Medric di Semarang ya. satu-satunya Medric di Semarang. Satu-satunya Medric di Semarang. Dua kali lah ngomong itu. Satu kali lagi biar di spot sama Black Room. Satu-satunya Medric di Semarang ada di Black Room. Sementara masih sampai sekarang. Tapi dari situ orang akhirnya yang pertama awal-awal ngelihat Medricnya dulu nih, Medric yang Penasaran karena belum ada di Semarang. betul, Ya, seperti itu. Medricnya dulu. Tapi lama-kelamaan kita educate. Kita educate dengan musik, genre musik yang diusung Black Room sekarang, lebih ke EDM gitu-gitu, arahnya ke Jakarta gitu-gitu. Orang akhirnya suka dan nerima banget. Terus kita pasar-pasar Semarang akhirnya meninggalkan genre-genre yang kayak dulu yang ada gitu-gitu. Akhirnya dari ambience yang kita create awal dulu dari lighting, terus kita suguhin dengan musik, terus ada CO2 itu akhirnya orang suka dengan atmosfer yang dibangun yang Di Black Room sekarang ini Black Room. Oke. Nah, sekarang untuk dunia malam itu nggak lepas dari cewek. Ya. Ya, Ini hidup ngomongin dulu. cewek tuh harus cheers dulu berarti. Yo. Gak beban lo ya? Nggak Nggak beban. beban ya? Jangan beban loh. Ini saya juga di depan ada istri saya. Ya, aman ya? Ya. Ngomongin soal cewek. Di dunia malam kan apa? Banyak nih, ada pekerja cewek, ada clubbers cewek Yes. yang dulu dan sekarang. Yes. Itu di klub untuk di Black Room ya, aku ngomong di Black Room ini beda nggak kelasnya? Dulu zaman di Babyface, sekarang di Black Room. Kalau kelas kebetulan kita ngelihat general ya, kita ngelihat general apa yang dulu yang tak lihat di Babyface sama yang di Black Room. Beda sih, iya tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, Nggak tapi ada terlalu jauh, perbedaan. nggak terlalu jauh karena konsepnya kan mungkin hampir sama. Kita lebih ke elegan, Elegan. gitu-gitu. Jadi setiap cewek yang masuk ke situ otomatis dia bisa menempatkan diri gitu loh, yang dandannya seperti apa, dress up yang oke menurut dia seperti apa. Terus dengan tamu-tamu yang mungkin dilihat di Black Room atau yang cewek-cewek yang dilihat di Black Room dress up yang oke. Dress up nggak selalu elegan kok. Dress up kan yang biasanya high beast, Oh, terus swag gitu-gitu tuh. Sekarang udah ada banyak apa ya? Fashion. Fashionable. Yang penting nggak usah harus dress up pakai Nggak dress, dress gitu-gitu. high heels, nggak. Yang penting fashionable itu ya. Tuh. Di sini aku ngelihat Mas Tian kan sekarang di Black Room nih. Mas Tian di Black Room berarti jadi apa nih? Kebetulan alhamdulillah masih dipercayain jadi manajer operasional di Black Room. Luar biasa. Oke, kita tos dulu Mas Tian. Boleh. Oke. Apa nih?
Ini Royal Brew House Gin, Royal Brew House Platinum Gin. Oke. Lanjut ke permasalahan ini. Jangan ngomong masalah dong. Bukan masalah, pembahasan kalau Oh gitu. boleh. Jangan ngomong Oke, masalah di pembahasan sini. Jangan ngomong dunia Semarang, dunia malam Semarang sekarang ini kan makin banyak nih tempat-tempat hiburan, Yes, tempat-tempat hiburan malam, kafe, bar, resto, karaoke dan lain-lain itu udah banyak banget di Semarang. Itu kalau aku bisa bilang ini apa ya, semakin seru lah ya. Iya, semakin seru. Jadi seru. persaingan ini semakin seru. Semakin seru. Nah, dirimu sebagai Blackroom ini menghadapi kompetitor yang semakin banyak, semakin ketat, itu gimana? Kita mulai dari, kalau kita ngomongin tentang entertainment pastinya dunia kreatif ya. Dunia kreatif. Jadi bukan dituntut sih, tapi lebih ke kita harus selalu sadar gitu. Selalu sadar kalau di dunia ini kalau kita nggak kreatif, bisa saja kapanpun itu bisa saja keselip sama, bisa diomongin kompetitor lain. Jadi benar-benar yang dinamakan fokus untuk kreatif, untuk benar-benar mikir konsep yang benar-benar mungkin unik, beda, itu benar-benar yang dicari seperti apa, itu yang harus kita pikirin sih Pan. Gitu. Sekarang klub ada banyak banget. Ini ntar lagi ada yang baru Betul. lagi. Apalagi satu lagi karena dunia hospitality, kita ngomongin dunia hospitality erat kaitannya sama dengan orang gitu. Kita maintain dengan orang ya. Salah satunya SDM yang harus kita kencengin adalah cara maintain dengan baik itu seperti Service. apa? Service nomor pertama. Jadi nomor pertama di dunia malam, kalau kita mau terjun di dunia malam, nomor satunya adalah service. Gitu. Kedua, kalau dari internal kita tetap harus selalu ngomong kreatif. Kita nggak bisa ngomong, kita nggak boleh puas diri dengan apa yang kita capai sekarang. Gitu. Terus ada satu kata nih yang ibaratnya sebetulnya itu kreatif, tapi bukan kreatif. Apa nih? Susah ya. Kreatif tapi tidak kreatif. Satu kata, idealis. Yes. Dia idealis tuh dia punya kreativitas tuh. Yes. Betul. Tapi bisa dibilang tidak kreatif. Nah, untuk apa ya? Untuk Mas Tian sendiri atau Blackroom sendiri, atau dia akan idealis ke arah tetap dengan konsep musik yang seperti itu. Dengan Semarang ini banyak ada klub yang dia fokus ke R&B, dia nggak mau yang EDM. Yes. Terus ada klub atau bar yang dia fokus ke arah band, dia nggak mau DJ. Nah, untuk menghadapi seperti itu tuh bisa dibilang nggak Blackroom ini idealis dengan EDM? Kalau idealis tidak sama sekali, kita ngomong tidak sama sekali idealis karena apa ya? Sekarang kita punya beberapa produk. Kita ngomong produk, kita pun punya trends yang mungkin trends ini punya pasar di Semarang gitu. Walaupun Blackroom sampai sekarang kita ngomong tentang EDM dan sebagainya, tapi ternyata pasarnya trends itu ada juga. Jadi kita nggak bisa ngomong tentang idealis. Dan terbukti dari mungkin kita garap Transit Loud yang dipunyain Blackroom, alhamdulillah itu bisa diterima gitu dengan pasarnya yang benar-benar suka ya sama musik trends. Dengan musik trends tadi, dan beberapa kali alhamdulillah bisa diterima deh. Jadi nggak melulu kalau kita ngomong idealis pastinya ada idealis, tapi kalau ngomongin tentang pasar ya kita harus ngikutin apa kemauan pasar pastinya. Oke, ngomongin kemauan pasar nih. Ngomongin kemauan pasar mungkin di tempat yang dulu. Di tempat yang dulu itu kemauan pasar ada waktu itu R&B masih EDM yang singelong dan lain-lain. Dibandingnya sekarang Blackroom dengan EDM yang kental, trance, ada perbedaan nggak? Maksudnya dari dirimu yang tempat dulu itu masih R&B katakanlah. Kan ada nih, aku aslinya nggak suka trance, tapi tempatku mau trance, mau bikin konsep trance, ya udah aku harus suka. Apakah ada seperti itu di Mas Tian? Kalau aku dari dulu sih enggak sih. Enggak ada. Jadi berarti emang suka semua genre pada. Kalau aku pribadi ya, tapi kita ngomong tentang head to head, aku rasa pun enggak. Karena dari tempatku yang dulu juga
evaluasi kok Van. Evaluasi dalam arti apa sih yang dimau pasar waktu itu ya. Waktu itu memang demen-demennya R&B, demen-demennya EDM yang mau dieducate Iya. bener-bener gitu. Iya. Tapi balik lagi saat itu kemungkinan mungkin peminatnya masih belum tereduket dengan baik. Tapi kalau seandainya itu konsisten dengan jangka waktu yang panjang, kemungkinan bisa jadi. Berarti dunia malam itu tentang kreativitas, tentang caranya maintenance atau Siap. service, Betul. sama tentang gimana caranya kita melihat marketnya, Peluangnya. peluang. Berarti tetap nih dunia malam itu nggak bisa lepas dari yang namanya situasi sekarang ya, lagi tren tuh apa? Trennya yang sekarang tuh apa? Atau dia bisa, aku punya tren sendiri. Kita mau ngikutin tren yang sekarang, katakanlah tren sekarang nih dunia malam Indonesia. Aku ngomong Indonesia, kiblatnya ada di nama HW, katakanlah. Dia HW itu dengan konsep yang sedemikian rupa. Apakah Black Room ini akan tetap seperti itu? Yes. Atau akan mengikuti pasar? Ya, kalau ngelihat Kak tadi ya idealis, kita pengen banget punya ciri khas ya, ciri khas. Iya. Cuma kalau kita ngomongin tentang pasar, aku pikir kita harus selalu kreatif dan ngikut sih ya apa sih yang dimau pasar gitu, karena mungkin balik lagi bisnis bos. Ya otomatis kalau kita idealis ya kan, idealis dengan apa yang kita mau, dan mungkin itu baik, tapi balik lagi kalau seandainya kita ngomongin tentang bisnis, ya kita nggak bisa sih tentang idealis yang benar-benar saklek banget itu. Oke lah kalau gitu. Pesan-pesannya nih untuk clubbers baru di Semarang, katakanlah Semarang ini akan tahun depan mungkin ya ada mahasiswa baru, yang dimana mahasiswa baru itu biasanya itu pengen belajar dugem, pengen belajar yang namanya ngecil, hangout di dunia malam, di klub malam, di bar. Pesannya apa nih? Waduh, kalau spesifik susah ya, kayak gitu kan bawaan masing-masing sih ya. Cuma kalau kita ngomong general, mending lebih tahu aja sih mana yang mau disambangin atau tuju. Katakanlah mungkin mau di bar, ya mungkin nggak terlalu hard party ya kan. Kalau mau di bar kan mungkin chill, minum santai ya kan, nikmatin musik chill out gitu house. Tapi kalau memang yang dituju yang klub yang full energy gitu kan, ya mungkin bisa memposisikan diri di situ. Minum tapi dengan tanggung jawab masing-masing. Drink with responsibility. Ada itu. Aku mau ngomong kayak gitu tadi, tapi kayak ada slogan masing. Slogannya siapa gitu kan? Oh, enggak, tadi kan biasanya ada drink with responsibly. Ini enggak ada ini agak drink with responsibility. Masuk. Masih aman. Ngombe entuk tapi aja resek ya. Mabuk entuk tapi di tempatnya sendiri. Betul. Jangan di jalanan, tapi di mana? Di tempat yang sudah disediakan. Salah satu contohnya Black Room ada, terus apalagi yang banyak nih? Banyak, ada Wisbon, ada di Semarang ya. Ada banyak banget. 2021 bakal lebih seru. Ya, persaingannya bar makin banyak lagi di Semarang. Siap. Ini berkompetisi ya? Semarang siap. Harus bos. Jadi secara garis besar di sini Mas Tian siap menghadapi dunia malam Semarang yang baru di tahun 2021. Bukan saya aja sih. Siap semua pekerja malam, semuanya harus siap. Pekerja malam itu dibilang banyak orang itu yang melihat pekerja malam itu dengan tanda kutip. Padahal kalau kamu ada di dunianya, kamu nggak akan menilai dia seperti itu. Justru orang dunia malam itu salah satu orang yang struggle. Kenapa gitu bos? Struggle karena dia berjuang untuk untuk kehidupannya sendiri. Bisa jadi katakanlah kamu ngelihat ada orang yang tanda kutip, tapi ternyata di belakang dia itu punya permasalahan sendiri, terus dia punya permasalahan yang berat yang ibaratnya kamu sendiri pun kamu nggak bisa ngadepin. Contoh pasti kamu
untuk Mas Ian sendiri, kamu punya permasalahan sendiri. Banyak. Di belakang tuh pasti akan ibaratnya orang nggak akan tahu permasalahan di belakang seperti apa. Sampai cuma ngelihat, oh Mas Ian sekarang jadi manajer. Oh Mas Ian sekarang wah udah enak nih hidupnya. Padahal dia nggak tahu nih di belakangnya itu seperti apa, lika-likunya, struggle-nya kayak gimana, nggak ada yang tahu. Yes. Orang cuma melihat, oh Mas Tian atau Tian itu kerja di dunia malam, dianggap remeh dan lain-lain. Ya aku sangat menyayangkan sih orang seperti itu. Tapi jujur, aku dulu pernah berpikiran seperti itu sampai akhirnya aku terjun di dunia malam. Dan akhirnya aku tahu oh, struggle-nya orang dunia malam itu ternyata seperti ini. Makanya kalau mau ngomongin tentang nightlife, maksudnya entertainment, cobain sendiri. Yoi, minum dulu. Margi Bong. Oke, thank you banget Mas Ian. Sip. Untuk next, aku bakal mengundang ada dua tamu spesial. Selain itu nanti ya. Ini masih rahasia. Masih Oke, rahasia. masih rahasia. Jadi ada dua tamu lagi baru yang akan aku undang. Terus akan kita kumpulkan lagi. Sip. Siap? Ready. Oke, thank you banget kalau gitu. Sampai di sini untuk konten guest list hari ini atau kali ini. Next akan ada tamu yang lebih apa ya namanya, maksudnya untuk dunia malam, tamu-tamu dunia malam akan kita undang. Setelah itu akan kita kumpulkan. Lebih banyak lah ya. Lebih banyak banget. Terus ada pembahasan yang lebih keren juga. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Thank you banget Mas Ian. Oke, sampai jumpa lagi di guest list selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you.